Saya Herman Waingai, saya punya tanggung jawab moral. Kalau kau dengan saya menjadi seorang aktivis itu, kita harus belajar sejarah dengan baik. Terus kita harus terlibat. Kau harus menjadi seorang aktivis itu, kau benar-benar harus menjadi seorang aktivis. Aktivis yang bertanggung jawab. Jangan menjadi aktivis yang hari ini di sosial media itu bicara banyak, teori, Abu Nawas, pukul tinggi. Tapi ketika ditanya tentang kau punya tanggung jawab politik di mana, tidak bisa jawab. Bingung. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Sebuah kunjungan yang tampak sederhana, ternyata mampu membangkitkan kembali kenangan sejarah yang belum sepenuhnya terlupakan. Dalam ulasannya, Herman Waingai menyoroti eratnya persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste. Jadi saya punya pertemuan 2 kali dengan Ramos Horta, itu menjadi pelajaran yang berharga buat saya secara pribadi. Hari ini secara khusus kita menyoroti mengapa Megawati dia datang ke Timur-Timur atau Timur Leste. Saya bertemu dengan Ramos Horta dan Sanana Gusmao. Ini satu hal yang luar biasa, hubungan diplomatik yang dibangun setelah merdeka. Saudaraku, sebelum Timur merdeka itu Ramos Horta itu musuh untuk Indonesia, musuh untuk Megawati, musuh untuk Soeharto. Ramos Horta ini musuh dari pemerintah Indonesia. Termasuk Sanana Gusmao yang dihukum 20 tahun penjara. Perjuangan kemanusiaan itu penting. Dan diplomasi itu pun juga penting. Dan itu yang diperankan oleh seorang Ramos Horta. Jadi kalau ketika Timur-Timur sebelum merdeka itu Ramos Horta itu adalah musuh bagi Indonesia. Sanana Gusmao itu musuh bagi Indonesia. Namun setelah merdeka itu berbeda. Bahasa mereka itu berbeda. Kunjungan Megawati Soekarno Putri ke Timor Leste mengingatkannya pada kunjungan Megawati ke Pulau Ambai, Yapen Saireri pada dekade 1990-an. Walaupun kedua kunjungan berlangsung dalam konteks dan agenda politik yang berbeda, menurut Herman Waingai, keduanya menghadirkan refleksi tentang perubahan zaman. Dahulu, hubungan Indonesia dan Timor Timur diwarnai konflik berkepanjangan. Pada masa itu, Sanana Gusmao dipenjara oleh Indonesia berdasarkan proses hukum yang berlaku saat itu, karena perannya dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur. Kini, setelah Timor Leste menjadi negara merdeka, Sanana Gusmao dikenal sebagai salah satu tokoh utama bangsa Timor Leste, sementara hubungan kedua negara berkembang ke arah persahabatan dan kerjasama. Herman Waingai juga mengingatkan bahwa ketika kunjungan Megawati ke Ambai berlangsung, almarhum Dr. Tom Waingai sedang menjalani hukuman penjara selama 20 tahun. Perbandingan dua peristiwa yang dipisahkan oleh puluhan tahun ini mengajak publik melihat bagaimana sejarah, hubungan antar bangsa, dan berbagai pandangan mengenai Melanesia Barat terus berkembang dari masa ke masa. Bagaimana sejarah membentuk hubungan hari ini, dan pelajaran apa yang dapat diambil untuk masa depan? Simak ulasan lengkap Herman Waingai dan sampaikan pendapat Anda dengan tetap menghormati perbedaan pandangan. Manuskrip Papua. Jadi teman-teman, saudara-saudara aktivis generasi bangsa kita yang hari ini terus berjuang di tanah air, terimalah salam hormat saya, salam revolusi saya, salam semangat nasionalisme, tetap semangat. Saudara-saudara, tetap semangat. Berjuang untuk hak politik kebangsaan kita. Saudara-saudaraku, kita terus berjuang. Saudara-saudara yang hari ini sebagai orang muda, tentunya saudara sedang berpikir strategis, saudara tentu sedang berpikir tentang apa yang saudara dengan saya, apa yang kita harus lakukan untuk hadapi pemerintah Indonesia bersama-sama. Karena hari ini pemerintah Indonesia yang menguasai negeri kami, bukan pemerintah kerajaan Belanda. Sekali lagi, hari ini kita hadapi pemerintah Indonesia, bukan kita hadapi pemerintah kerajaan Belanda. Jadi teman-teman, adik-adik, saudara-saudara, kita orang semua sebagai rakyat yang berjuang, kita bertanggung jawab untuk penyelesaian politik kemerdekaan bangsa kita di hari dan di hari esok. Jadi pemerintah Indonesia bertanggung jawab. Sekali lagi, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk hak politik kebangsaan kita di hari ini. Jadi perkenankanlah saya Herman Waingai, juru bicara Negara Republik Melanesia Barat, sekaligus juga sebagai representasi dari West Papua National Authority, dan juga kita semua yang berjuang, baik di dalam elemen perjuangan bangsa sebagai badan koordinatif ULMP. Kita tetap semangat berjuang untuk menegakkan hak politik kebangsaan kita bersama, itu harus diakui oleh pemerintah Indonesia.
Jadi di dalam presentasi saya hari ini bagian dari bagaimana kalau kita mengajar di dunia kampus, ya, ketika saya mengajar di dalam dunia kampus di Amerika, di dalam undangan yang diberikan dari berbagai universitas di Amerika, baik itu di Universitas George Mason secara khusus, yang mana ketika saya datang ke Amerika di dalam kapasitas sebagai seorang visiting scholar, sebagai seorang tamu, yang bagaimana kita memperkaya dunia akademis, dunia akademik itu untuk mereka belajar tentang konflik-konflik yang terjadi di belahan dunia lainnya, termasuk di Pasifik, di dalam perjuangan bangsa kami secara khusus. Karena itu, ya, saya datang ke Amerika pertama kali itu di dalam undangan sebagai seorang visiting scholar. Jadi, di dalam melakukan penelitian atau di dalam mengajar di dalam dunia kampus, ketika kita mengajar kepada mereka yang punya titel doktor dalam persiapan untuk mencapai titel doktor mereka, ataupun di dalam titel sarjana master mereka, ataupun di dalam sarjana S1 mereka. Jadi di jenjang S1, S2, S3, kami di dalam kapasitas kami, ya, saya ketika ada di dalam dunia akademisi di Amerika untuk beberapa tahun belakangan ini, bagaimana kita memperkaya dunia akademisi itu dengan pengetahuan kita. Pengetahuan kita yang adalah kekayaan perjuangan bangsa kita. Jadi kita melihat perjuangan bangsa kita dalam dunia akademisi itu seperti apa. Kita melihat perjuangan bangsa kita dalam dunia perjuangan hukum itu seperti apa. Perjuangan politik itu seperti apa. Dan juga dalam perjuangan iman kita itu seperti apa. Dalam konteks perjuangan bangsa itu yang membuat saudara dengan saya mengapa kita orang berjuang. Di dalam dunia akademisi itu kita orang harus memperkaya itu di dalam memberikan presentasi di dalam fakta hukum, penjelasan-penjelasan yang dia bersifat abstrak, yang bersifat, ya, benar-benar itu didukung dengan sejumlah referensi. Ya, karena kita adalah seseorang, ya, kami adalah seseorang yang adalah punya latar belakang sebagai seorang aktivis. Jadi kalau berbicara tentang politikal aktivis itu sudah merupakan makanan kita orang sehari-hari. Hadapi Indonesia punya militer ini kita sudah alami. Kita ngalami di rezim Soeharto, di rezim reformasi, kita ngalami. Kenapa? Kita orang masuk penjara Indonesia karena sebuah nama negara. Sekali lagi, saya Herman Wainggai masuk penjara Indonesia karena sebuah nama negara. Nama negara yang kami mempertanggungjawabkannya secara yuridis. Dan hal itu yang pemerintah Amerika Serikat melihat bahwa mengapa Pak Wainggai harus meminta suaka politik ke Amerika. Mengapa Pak Wainggai harus meminta suaka politik. Bagaimana Pak Wainggai menjelaskan tentang konsep hukum, konsep politik, konsep hukum, konsep politik yang dianut oleh masyarakat internasional di dalam organisasi besar yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga di dalam Amerika politik. Pemerintah Amerika Serikat punya tanggung jawab moral di dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Jadi dalam dunia akademis itu kita selalu mengajar, itu kita mempresentasikan dalam dunia akademis itu selalu menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu PowerPoint. Dan kita orang, ya, tentu saja menggunakan bahasa Inggris toh, mengajar dalam dunia kampus toh. Bagaimana kau ada di dunia kampus di Amerika baru kau pakai bahasa Melayu atau kau pakai bahasa Indonesia, kau mengajar mahasiswa-mahasiswa internasional yang ada di dalam kelas yang kau hadapi orang itu kau pakai bahasa Melayu kah? Atau kau pakai bahasa Ambai, atau kau pakai bahasa Wamena kah? Terada, toh itu logikanya demikian. Di dalam perjuangan bangsa kita, di dalam aktivitas politik kita, saya secara khusus, ya, ketika saya mau membuat presentasi secara publik, karena kita bicara tentang politik Papua Barat, mereka bicara tentang sejarah ini sudah ada di kita orang punya ketempu otak. Kau bicara tentang sejarah ini sudah ada di dalam kita punya urat nadi, di dalam setiap aktivitas kita. Karena kalau kau dengan saya menjadi seorang aktivis itu kita harus belajar sejarah dengan baik, terus kita harus terlibat. Kau harus menjadi seorang aktivis itu, kau benar-benar harus menjadi seorang aktivis. Harus benar-benar menjadi seorang aktivis. Aktivis yang bertanggung jawab. Jangan menjadi aktivis yang hari ini di sosial media itu bicara banyak teori, Abu Nawas, pukul tinggi.
Tapi ketika ditanya tentang kau punya tanggung jawab politik di mana, tak bisa jawab. Bab bingung. Bicara tentang kau punya pertanggungjawaban hukum di mana, bab bingung. Tak tahu jawab, tak mengerti. Itu yang kadang-kala saya lihat bahwa di teman-teman adik-adik saudara-saudara muda, saya harap teman-teman adik-adik saudara belajar ya. Ketika saya menggunakan saya punya waktu 1 jam, 2 jam, atau saya memberikan presentasi secara publik, ini bagian dari bagaimana kita mentransforming pengetahuan yang kita miliki. Saudara boleh lihat ada banyak pemimpin-pemimpin yang mungkin mereka punya pemikiran yang berbeda. Tetapi saya Herman Wainggai, saya punya tanggung jawab moral. Apa yang saya ada dalam dunia kampus, itu yang saya sedang mempraktekannya di dalam pendidikan publik. Dan inilah peran saya. Ketika saudara melihat apa yang saya berbicara, ketika saudara melihat apa yang saya lihat kamera, ataupun ketika saudara melihat saya menulis, ini jelas. Bukan orang ketiga, bukan orang keempat, bukan orang kelima. Karena pengetahuan itu kita orang belajar. Sebagai intelektual orang Papua, saudara dengan saya sebagai seorang aktivis, tentunya memiliki intelektual yang sangat-sangat prinsipil. Dan perjuangan Papua Barat mereka ini milik kita orang semua. Milik rakyat semesta. Yang ada di tanah negeri kami. Jadi perkenankanlah saya untuk memberikan penjelasan strategis di hari ini kaitan dengan saya punya postingan beberapa jam atau beberapa menit yang lalu tentang ketika kita mengikuti perkembangan yang terjadi di Timur Leste. Saya selalu mengikuti halaman sosial media dari Bapak Presiden Ramos Horta, salah satu pemimpin politik Timur Leste. Karena memang saya pernah bertemu dia secara pribadi, Bapak Ramos Horta. Saya punya pengalaman bertemu dia 2 kali. Ketika waktu itu saya datang ke Australia tahun 2001 maksud saya tahun 2001 ketika saya diminta undangan untuk pertama kali datang memberikan presentasi di Universitas Adelaide, salah satu international conference di Adelaide, Universitas Adelaide di Australia. Di dalam pertemuan itu saya punya pertemuan pertama kali dengan diplomatnya Timur Leste yang namanya Ramos Horta, dan saat itu saya juga bersama dengan kakak tuan Jacob Rumbiak. Kami berbicara dengan Ramos Horta secara pribadi. Dan pertemuan saya yang kedua adalah ketika saya ada di Amerika dan kami bertemu di Washington DC. Ketika Ramos Horta diberikan waktu sebagai keynote speaker, presentasi dari Ramos Horta, dan setelah presentasi selesai saya punya waktu khusus dengan Ramos Horta. Kami dua berbicara dalam beberapa menit. Dan percakapan saya dengan Bapak Ramos Horta itu secara pribadi itu selalu mengajarkan saya secara pribadi untuk melihat perjuangan bangsa kami dalam pandangan diplomasi itu seperti apa, dalam sisi diplomatik itu seperti apa. Dan hari ini kita lihat bagaimana perkunjungan dari Presiden Megawati, mantan Presiden Indonesia Megawati, berkunjung ke Timur-Timur, bertemu dengan Ramos Horta dan Sanana Gusmao. Indonesia bilang negara kecil Timur-Timur ini negara kecil, tapi kita orang bisa melihat bagaimana setelah Timur-Timur merdeka, kita orang melihat bagaimana development yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan Allah Bapa di sorga. Hari ini secara khusus kita orang menyoroti mengapa Megawati dia datang ke Timur-Timur atau Timur Leste, bertemu dengan Ramos Horta dan Sanana Gusmao. Ini satu hal yang luar biasa, hubungan diplomatik yang dibangun setelah merdeka. Saudaraku, sebelum Timur-Timur merdeka itu, Ramos Horta itu musuh untuk Indonesia, musuh untuk Megawati, musuh untuk Soeharto, musuh untuk orang bilang mantan Menteri Luar Negeri Indonesia yang saat itu di zaman rezim Soeharto orang bilang Ali Alatas. Ramos Horta ini musuh dari pemerintah Indonesia. Termasuk Sanana Gusmao yang dihukum 20 tahun penjara. Pemimpin Timur-Timur yang dipenjarakan 20 tahun. Bapak Dr. Tom Wainggai dengan Sanana Gusmao 20 tahun di penjara Indonesia. Jadi saudara-saudara, ini pesan politiknya demikian. Pesan politiknya bahwa
Kalau kita mau berjuang untuk Papua Barat Merdeka, Melanesia Barat Merdeka, maka peran seorang pemimpin yang bertanggung jawab secara hukum dan politik di hadapan pemerintah yang menguasai negeri itu. Dan itu yang dilakukan oleh Sanana Gusmao. Demikian pun kita belajar dari apa yang terjadi di Afrika Selatan. Nelson Mandela 27 tahun. Dan peran daripada Nelson Mandela-nya untuk kemerdekaan bagi rakyat Afrika Selatan. Termasuk Mahatma Gandhi. Perjuangan saudara-saudara kami yang berjuang di India. Untuk hak kemerdekaan mereka dengan cara perjuangan tanpa kekerasan. Mahatma Gandhi. Dan kita melihat bagaimana perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini untuk satu kemenangan bagi rakyatnya yang memahami perjuangan kemanusiaan. Perjuangan kemanusiaan itu penting. Dan diplomasi itu pun juga penting. Dan itu yang diperankan oleh seorang Ramos Horta. Jadi kalau ketika Timur-Timur sebelum merdeka tuh Ramos Horta itu adalah musuh bagi Indonesia. Sanana Gusmao itu musuh bagi Indonesia. Namun setelah merdeka itu berbeda. Bahasa mereka itu berbeda. Dan ini satu hal yang kita belajar dari apa yang diperankan oleh Ramos Horta dan Sanana Gusmao. Dan hari ini perkunjungan Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Indonesia, itu sangat luar biasa hubungan diplomatik yang dibangun. Dan hal itu kita belajar. Kita sebagai pemimpin politik Melanesia Barat, Papua Barat, kita juga belajar bahwa hubungan diplomatik itu juga kita akan bangun bersama-sama. Dengan Indonesia. Dan hubungan diplomatik juga kita akan bangun bersama dengan negara-negara yang sudah merdeka di Pasifik atau di negara yang wilayah Melanesia atau negara yang sudah menjadi anggota PB. Namun hari ini kita sedang berjuang, toh. Saudaraku, ketika saya pertama kali datang ke kota New York, saya bertemu dengan teman-teman solidaritas di New York. Dan ketika mereka memberikan saya tumpangan, ada beberapa teman solidaritas di jaringan Amerika East Timor Solidarity Network atau di jaringan gereja, yang dimana ketika saya diundang pertama kali datang ke Amerika, dan ketika saya datang di salah satu tempat di kota New York, itu adalah satu tempat yang dimana Ramos Horta itu dia tidur, dia menginap. Dan selalu saya ada di tempat itu beberapa kali, itu mereka selalu ingatkan saya, dorong bilang, Pak Wanggai, kau tahu bahwa tempat yang kau tinggal, yang kau tidur itu pernah salah satu pemimpin politik diplomatnya Timur-Timur dia tidur. Nah, di tempat yang kau ada tinggal sekarang, itu pernah Ramos Horta ketika dia melakukan dia punya aktivitas saat dimana Timur-Timur masih berjuang itu tempat yang kau tinggal. Dan ya saya lihat bahwa di lingkungan atau di kamar yang saya tinggal, tempat tidur yang saya tinggal, tempat penginapan itu salah satu jaringan gereja, orang kasih tunjuk bahwa itu. Dan saya lihat di situ ada tulisan-tulisan yang menceritakan tentang bagaimana perannya seorang Ramos Horta dan solidaritas internasional untuk kemerdekaan bagi Timur Leste, itu di Amerika. Dan itu di kota New York. Jadi saudara, ini salah satu cerita saja, bagian kesaksian, pengalaman, bagaimana ketika kita orang bicara tentang perannya seorang Ramos Horta. Dan hari ini saya melihat itu penting. Dan kita bicara tentang Sanana Gusmao. Sanana Gusmao kan dipenjarakan oleh, Sanana Gusmao, Sanana Gusmao. Ramos Horta itu kan menjadi seorang diplomat, tapi Sanana Gusmao itu 20 tahun ya, 20 tahun penjara. Kalian lihat foto itu, Dr. Tom Wanggai, pemimpinnya Melanesia Barat atau Papua Barat, dan Ramos Horta, ini dua pemimpin. Indonesia hukum orang 20 tahun penjara. Ya, hanya beda ya, nasib daripada kita punya pemimpin politik orang tua kita, Bapak Dr. Tom Wanggai, harus dibunuh secara misterius. Dan ini juga ketika saya belajar di dalam perkembangan politik, ya, ketika saya menjadi seorang aktivis ya, di era di mana rezim Soeharto, ya. Ketika Bapak Dr. Tom Wanggai dipenjarakan di tahun 1990-an, ada tahun yang Indonesia bilang itu tahun emas.
hari kemerdekaannya, bilang tahun emasnya Indonesia itu 50 tahun. Kemerdekaan bagi saudara-saudara kita di Indonesia itu. Tahun 1995. Dan kita melihat ketika saat itu ada rencana pemerintah Indonesia yang bagaimana mereka bilang kepada Bapak Dr. Tong Wenggai bahwa Bapak Dr. Tong Wenggai hari ini kau akan dibebaskan menjelang ya hari kemerdekaannya Indonesia yang ke-50. Jadi Bapak Dr. Tong Wenggai kau siap-siap untuk dibebaskan. Dan Bapak Tong Wenggai menyampaikan bahwa ya tentunya kan saya dibebaskan harus hak politik kemerdekaan kami orang Papua juga harus diakui toh. Harus diserahkan toh secara baik-baik. Karena perjuangan Papua Merdeka, perjuangan martabat bangsa kita berjuang dengan baik-baik. Jadi tentunya Indonesia harus bertanggung jawab untuk mengakui hak politik kebangsaan kami. Dan di situ kita melihat negosiasi antara pemerintah Jakarta dengan kita punya orang tua Dr. Tong Wenggai. Dan itu kita punya data itu, kita punya informasi itu, kita punya tanggung jawab untuk itu. Dan menjelaskan ini. Dan teman-teman, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pertemuan antara pemerintah Jakarta dengan Dr. Tom sebelum Dr. Tom harus dibunuh karena tidak menempuh jalan kesepakatan. Karena Bapak Dr. Tom Wenggai menyatakan kepada pemerintah Jakarta bahwa ketika saya keluar dari pintu penjara LP Cipinang, maka hak politik kemerdekaan bangsa kami harus diakui oleh pemerintah Jakarta. Dan kita melihat bagaimana sikap patriotisme, sikap nasionalisme, sikap seorang negarawan bangsa kita. Orang tua kita untuk hak politik kebangsaan kita harus diakui oleh pemerintah Jakarta. Dan ya kita melihat ada kunjungan yang mana pemerintah Indonesia melalui Megawati punya beberapa orang yang disuruh untuk bertemu dengan Bapak Dr. Tong Wenggai. Ya sebelum ya Megawati harus ke Pulau Ambai ya. Dan, tapi tentu saja Bapak Dr. Tong Wenggai tetap menjelaskan dengan tegas bahwa kami mau merdeka. Kami punya hak politik, kita harus diserahkan dengan baik-baik. Namun kita melihat ya tidak terjadi kesepakatan untuk hal itu. Padahal sudah ada titik terang bahwa Bapak Dr. Tong Wenggai akan keluar dengan bebas. Nah, hanya di dalam proses untuk pengakuan itu yang pemerintah Jakarta punya rencana tersendiri. Bahwa ini kalau kita orang biarkan Bapak Dr. Tong Wenggai ini orang Papua, masyarakat Tirenjaya punya pemimpin ini, kalau kita orang bebaskan dia ini sangat berbahaya sekali. Maka ada rencana tersendiri, rencana double perencanaan yang Indonesia buat dan bikin. Dan akhirnya Bapak Dr. Tong Wenggai itu harus dibunuh. Bapak Dr. Tong Wenggai tidak dibebaskan saat itu, tanggal 17 Agustus tahun 1995. Dan kurang lebih untuk beberapa bulan ke depan untuk rencana pembunuhan bagi sang proklamator. Negarawan bangsa kami itu direncanakan secara rapi oleh pemerintah Indonesia untuk membunuh negarawannya orang Papua. Membunuh intelektualnya orang Papua. Membunuh sang proklamatornya orang Papua. Membunuh Nelson Mandela-nya orang Papua. Dr. Tong Wenggai yang adalah pemimpin politik Papua Barat Merdeka, Malaysia Barat Merdeka. Karena hari itu kita belajar bahwa kekuasaan Indonesia di atas negeri kami itu sudah berakhir. Sudah saatnya untuk masa transisi. Namun ya ini yang kita belajar ya. Sejarah itu mengajarkan kita tersendiri bahwa Indonesia punya politik kolonialisme, politik penjajahan untuk berkelanjutan di negeri kami, di tanah air kami. Maka almarhum Dr. Tong Wenggai harus dibunuh. Dibunuh di penjara Indonesia, LP Cipinang, Jakarta. Ya, dibunuh. Karena memang itu bersikeras daripada kita punya negarawan, kita punya pemimpin politik. Bapak Dr. Tong Wenggai, orang tua kita.
tidak berkompromi dengan Jakarta. Karena kami mau merdeka, kami punya hak untuk merdeka. Dan itu adalah rencana jahat, kejahatan negara Indonesia akan pembunuhan kepada orang tua kita. Dan hal itu juga hampir juga terjadi bagi Sanana Gusmao, tapi sangat disayangkan. Sanana Gusmao cepat ditolong, sehingga nyawa daripada Sanana Gusmao itu bisa selamat. Tapi untuk orang tua kita, Dr. Tom Wainggai, harus game. Harus mati. Dibunuh di dalam penjara Indonesia. Jadi saudara-saudara, adik-adik aktivis, Megawati ke Pulau Ambai, karena bagian daripada proses tawar-menawar. Tapi pada akhirnya, orang tua kita itu harus dibunuh di dalam penjara Indonesia. Ini adalah dosa kejahatan besar yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Negara Indonesia membunuh sang proklamator, negarawan bangsa kami. Jadi kalau hari ini orang Papua Melanesia, kami punya hak untuk merdeka. Dan pemerintah Jakarta harus bertanggung jawab untuk mengakui hak kemerdekaan bangsa kami. Dan kiranya presentasi saya, kesaksian kita bersama untuk menjelaskan ini kepada masyarakat internasional, menjelaskan ini kepada masyarakat atau secara publik. Biarlah Indonesia sudah menyadari bahwa kesalahan yang mereka buat. Karena mereka membunuh intelektualnya orang Papua, alumnusnya, Fulbrightnya. Orang Papua yang belajar di Amerika berpuluh tahun, kurang lebih 20 tahun. Belajar di Amerika untuk mempersiapkan kerangka negara Republik Melanesia Barat. Mempersiapkan kerangka negara sistem pemerintahan Melanesia. Mempersiapkan aparatus pemerintahan negara Melanesia Barat merdeka. Jadi hari ini sejarah itu mengajarkan kita. Dan saya sangat mengharapkan setiap presentasi saya 1 jam, 2 jam, 30 menit. Teman-teman yang sharing, teman-teman yang belajar mendengar. Mari kita sampaikan ini kepada rakyat kita untuk belajar tentang fakta. Ini fakta. Fakta hukum. Jadi kalau saudara dengan saya mau merdeka, saudara dengan saya punya kerinduan mau merdeka, penyelesaian politik Papua Barat Merdeka, Melanesia Barat Merdeka ada di depan mata kita. Saya Herman Wainggai bukan lahir di luar negeri. Saya Herman Wainggai bukan jadi seorang aktivis di luar negeri. Tapi kami adalah aktivis-aktivis yang berjuang di tanah air. Kami adalah aktivis yang berdiri pada Indonesia punya militer. Kami adalah aktivis yang tidak lari. Kami siap hadapi Indonesia punya militer. Kami siap hadapi Indonesia punya polisi. Meskipun pedongan senjata itu harus ada di depan mata kita. Ataupun kepala kami harus menjadi injakan dari daun punya militer punya sepatu-sepatu hitam yang gemelang, sepatu-sepatu besar itu. Saudaraku, pengalaman kita di dalam penjara Indonesia itu mengajarkan kita tentang bagaimana betapa pentingnya hati nurani kita itu kita jaga untuk jaga bersih untuk kemerdekaan bangsa kita dan kita berjuang bersama-sama dengan rakyat, dengan leluhur alam di negeri kami. Jadi kami menjadi seorang aktivis karena kita masuk penjara Indonesia karena sebuah nama negara. Dan hari ini saya berbicara di Amerika sebagai juru bicara negara Republik Melanesia Barat. Ini adalah fakta. Dan ini adalah fakta sejarah yang generasi bangsa kita, rakyat kita telah belajar dan memahami. Dan saudara dengan saya kita terus berjuang bersama-sama. Jadi teman-teman, adik-adik, saudara-saudara, ketika saya menjelaskan tentang bagaimana Megawati dengan politikus-politikus di Jakarta saat itu, ketika mereka punya rencana untuk mau membebaskan Dr. Tom. Tapi setelah itu mereka punya niat berubah. Dan niat itu dilakukan dengan cara pembunuhan. Jadi ini mengingatkan kami. Jadi kunjungan dari Megawati itu mengingatkan kami.
mengingatkan saya secara pribadi ya, akan pembunuhan bagi seorang Dr. Tom Wainggai. Kalau Sanana Gusmao bisa diselamatkan, karena memang ya, kita orang melihat Timur Leste dan status hukum di wilayah tanah air kami, itu kita memiliki status hukum di mana Indonesia kok bertanggung jawab untuk, hanya kalau kita bicara tentang kekayaan alam, negeri kami, tanah air kami itu adalah tanah air yang diberkati Tuhan, yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Maka itu kerangka negara bangsa kami itu kami tidak pakai mata uang. Orang Belanda punya mata uang gulden. Tapi kami punya mata uang tersendiri. Mata uang negara orang Papua. Yaitu mata uang Florin Melanesia. Negara Republik Melanesia Barat punya mata uang. Negara orang Papua yang siap lahir di hari ini dan besok. Kami punya mata uang tersendiri yang kita sebut mata uang Florin Melanesia. Kemerdekaan bangsa kami tidak punya kepentingan dengan campur tangan daripada negara-negara kolonialisme yang punya kepentingan di atas negeri kami, sehingga mereka membuat wilayah kami itu menjadi wilayah jajahan mereka. Dan itu yang diatur di dalam orang punya peraturan pemerintah kerajaan Belanda. Itu yang selalu saya jelaskan. Tapi hari ini saya tidak berbicara tentang politiknya kerajaan Belanda. Saya berbicara tentang bagaimana Indonesia bertanggung jawab untuk mengakui hak politikal kemerdekaan bangsa kita di hari ini. Jadi Megawati kalau datang ke Timur-Timur itu ingatkan kita semua. Dan saya mengharapkan di hari ini ketika saya memberikan presentasi, Duta Besar Indonesia yang ada di Washington DC yang selalu mengikuti setiap postingan-postingan saya di publik, mereka mendengar presentasi Pak Wainggai, presentasi saya, bahwa ini yang kami jelaskan. Karena kami masuk penjara Indonesia sama seperti Soekarno dan Bung Hatta dengan teman-teman pejuang di Indonesia. Masuk penjara Indonesia. Belanda punya penjara itu, Indonesia kok masuk. Meskipun itu di wilayah Indonesia. Dan Belanda akui kemerdekaan dari Indonesia. Hal yang sama. Kami masuk penjara Indonesia karena sebuah nama negara kami. Dan kami punya hak politikal kemerdekaan bangsa kami. Jadi kalau berbicara tentang kami berapa orang yang sudah masuk penjara Indonesia, bukan saja kami dari wilayah pantai. Tapi ada wilayah pegunungan, ada wilayah selatan. Ada banyak orang Papua yang masuk penjara dan dibebaskan. Karena apa? Kita menyadari bahwa kita punya hak politik untuk merdeka, itu adalah hak politikal kebangsaan kita. Harus diakui. Karena pemerintah Indonesia bertanggung jawab. Di hari ini pemerintah Indonesia adalah negara yang hanya sifatnya sementara. Jadi waktu kita orang bikin debat di Indonesia punya Kali Acaya Bepura itu, dorang tanya Dr. Tom Wainggai, bahasa yang sama itu juga dorang tanya kepada kami, apa warga negara dari Pak Wainggai atau teman-teman yang hari ini di dalam mengikuti atau sedang di dalam persidangan ini, apa warga negara kalian? Ya kami jawab dengan tegas bahwa kewarganegaraan kami adalah Indonesia sementara. Warga negara kami adalah Indonesia sementara. Itu bahasa hukum yang kami jelaskan. Dan Bapak Dr. Tom menjelaskan itu kepada pemerintah Indonesia bahwa saya adalah warga negara Indonesia sementara. Masyarakat Irian Jaya, masyarakat Papua Barat adalah punya status kewarganegaraan hanya bersifat sementara. Hal yang sama yang saya juga presentasikan di meja peradilan Indonesia bahwa saya adalah warga negara Indonesia sementara. Dan hari ini orang Papua yang ada di negeri kami, di tanah air kami juga adalah warga negara Indonesia sementara. Karena apa? Kita orang siap merdeka di hari esok sebagai negara baru kami, orang Papua Melanesia. Dengan sistem pemerintahan kami, dengan kerangka negara kami, dengan haluan negara kami yang siap untuk merdeka yang sama. Sebagaimana saudara-saudara kami di Timur-Timur alami. Dan hal ini yang kami ingin terus jelaskan. Dan doa kita bersama kepada pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia untuk pengakuan hak politikal kebangsaan kami. Pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat punya beban moral. Saya percaya itu dan saya yakini itu. Pemerintah Amerika Serikat punya beban moral. Punya beban moral di hari ini untuk kemerdekaan
dari satu hak politik bangsa yang mana sejarah masa lalu itu pemerintah Amerika punya peran itu. Nah, itu yang kami tulis di dalam dokumen Washington Solution. Dokumen Washington Solution di sana itu sudah sangat jelas. Bahwa ketika negeri kami, tanah air kami ada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia hanya bersifat sementara 25 tahun karena perjanjian Roma. Maka setelah perjanjian Roma punya masa yang membuat Indonesia ada di negeri kami berakhir, itu berarti tidak ada lagi hukum. Perjanjian yang mengikat tanah Melanesia, Melanesia Barat, Papua Barat, Sorong sampai Merauke itu ada di bawah genggaman pemerintah Jakarta. Tak ada. Maka disitulah kita menghadirkan, kita punya argumentasi hukum. Bahwa mengapa proklamasi yang 14 Desember lahir dengan nama negara baru kami yang adalah hak politikal kebangsaan kita semua. Sebagai orang Papua Melanesia. Sejarah mengejarkan kita, orang Belanda punya politik dengan bendera bintang kejora, kita orang Papua Melanesia punya konsep politik murni tentang masa depan bangsa kita atur sendiri, kita menjalankan roda pemerintahan itu sebagai seorang laki-laki Melanesia, perempuan Melanesia, mambruknya Melanesia, orang Papua, laki-laki, burung mambruk melambangkan kita orang ada laki-laki Papua, laki-laki Melanesia, burung cendrawasih yang melambangkan perempuan Melanesia, perempuannya orang Papua. Jadi kalau lambang negara orang Papua Melanesia adalah mambruk dan cendrawasih, adalah representasi dari kita sebagai umat Allah, orang Papua Melanesia. Laki-laki dan perempuan punya hak untuk menjalankan roda pemerintahan Melanesia Barat. Sistem pemerintahan. Mambruk dan cendrawasih adalah lambang negara kita. Dan mata uang negara kita adalah florin Melanesia. Jadi kalau kita bicara dengan Papua Barat siap merdeka di hari dan besok, itu yang kita ingin jelaskan. Dan di akhir presentasi saya di hari ini, dua kita bersama kita terus mendoakan pemerintah Amerika Serikat sehingga biarlah dokumen Washington Solution menjadi pertimbangan diplomatik. Kita mendoakan biarlah kunjungan daripada Megawati ke Timur-Timur mengingatkan pemerintah Jakarta untuk melihat bahwa orang Papua punya hak untuk merdeka. Mari kita serahkan orang Papua punya hak secara bermartabat. Biarkanlah orang Papua mengatur kemerdekaan politik mereka dengan baik-baik. Karena mereka punya sumber daya manusia sudah sangat cukup. Ada banyak sarjana-sarjana muda. Ada banyak sarjana-sarjana yang sudah lulus di berbagai universitas di dunia. Di seluruh dunia. Karena kita belajar daripada kita punya orang tua. Intelektual. Proklamasi 14 Desember 88 adalah intelektualnya politikal kebangsaan kita. Intelektualnya orang Papua Melanesia untuk mendemonstrasikan bahwa kita siap di hari ini dengan intelektual kita sebagai generasi bangsa kita. Jadi biarlah pemerintah Indonesia kamu harus mengakui kita punya hak politik kemerdekaan. Kamu sudah bunuh-bunuh kita punya orang Papua. Saya percaya bahwa saudara-saudara di Jakarta ya ada punya rasa bersalah. Itu tentunya saudara-saudara miliki. Saya percaya bahwa Prabowo ada punya perasaan bersalah kepada konflik yang terjadi di tanah air kami. Saya percaya bahwa Presiden Jokowi ada punya rasa bersalah untuk orang Papua atau orang Melanesia. Saya percaya Presiden SBY ada punya rasa bersalah untuk orang Papua. Saya percaya Megawati punya ada rasa bersalah untuk konflik yang senantiasa terus terjadi di tanah Papua atau Melanesia Barat. Saya percaya Gus Dur punya perasaan bersalah untuk orang Papua, Melanesia Barat. Habibie pun demikian, dan Habibie itu dia telah membuktikan dia punya perannya sebagai seorang presiden Indonesia dan memberikan dukungan untuk kemerdekaan bagi saudara-saudara kami di Timur-Timur. Maka referendum itu terjadi.
Dan Presiden Soeharto pun demikian. Dan Presiden Soekarno pun demikian. Ada kesalahan sejarah yang membuat sehingga orang Papua hari ini ada di Indonesia. Dan Indonesia punya tanggung jawab moral itu untuk bagaimana mempersiapkan orang Papua. Kalau suatu saat orang Papua siap untuk merdeka dengan orang punya politik kemerdekaan bangsa mereka, maka harus diakui toh. Ya, jadi hari ini teman-teman, saudara-saudara generasi bangsa kita, saudara-saudara yang ada di Jakarta, teman-teman politisi, saudara-saudara politisi yang ada di Jakarta, petinggi-petinggi Indonesia yang ada di Jakarta, ketika saudara mendengar presentasi saya secara publik, ini yang kami sampaikan, ini yang saya sampaikan. Karena kerinduan kami bahwa tidak ada lagi pertumpahan darah di negeri kami. Tidak lagi harus ada pembunuhan terus terjadi bagi rakyat kami. Saya percaya bahwa saudara-saudara kami yang berjuang secara bergerilya, West Papua Liberation Army, mereka tidak akan membunuh orang Indonesia. Kalau saudara-saudara di Jakarta menarik militernya, militer Indonesia kalian tarik, terus kamu akui orang Papua punya hak. Itu kan harusnya demikian toh. Saudara-saudara kami yang berjuang secara bergil, dia mau hidup damai. Dia mau hidup damai di dia punya tanah air, di negerinya. Di daerah pedalaman. Dia mau hidup damai, hidup bebas. Saudara-saudara kami yang berjuang, meskipun ya, saudara boleh melihat mereka pegang senjata. Tapi itu bagian daripada pembelaan diri mereka. Untuk melihat bahwa Jakarta kau stop kirim kau militer datang banyak. Kau stop pakai cara apapun yang kau mau pakai untuk membunuh rakyat kami yang ada di daerah pesisir atau daerah-daerah pedalaman secara khusus. Jadi saya percaya bahwa saudara-saudara kami yang berjuang dengan cara bergerilya, dengan orang bilang West Papua Liberation Army, mereka punya nurani ada. Nurani sebagai manusia, sebagai seorang anak Tuhan. Itu ada di dalam diri mereka. Nurani kita sebagai orang Papua itu ada. Kami hanya minta satu hal. Kami mau merdeka, itu saja. Kami mau hidup bebas. Kita punya tanah air toh. Sorong sampai Merak itu kita punya tanah air toh. Bicara tentang Sugapa itu, Intan Jaya yang kaya dengan orang bilang tambang itu. Karena saya pernah ada di Sugapa. Saya pernah jalan di daerah tambang itu. Salah satu perusahaan tambang. Itu saya pernah jalan di situ dan saya pernah mendoakan di lokasi itu. Dan ketika saya ada di daerah Sugapa itu saya datang dan bagaimana disambut dengan rakyat kami. Saudara-saudara kami di Sugapa ketika mereka melihat ketika kami mendarat dengan helikopter. Pesawat kecil itu. Dorang datang kemari dan sambut kami dengan luar biasa sekali. Bagaimana saya ada di tengah-tengah masyarakat, kita cerita bersama. Kenapa? Ada kerinduan bahwa kami mau hidup damai, hidup bebas. Tentara mau lihat itu baju coklat, baju hijau, baju apa lagi kau datang bikin kacau di negeri kami, di tanah air kami. Itu saja yang kami mau toh. Jadi kiranya dengan presentasi saya setiap hari, setiap kali saya memberikan presentasi dengan statement-statement saya, biarlah ini menjadi pertimbangan diplomatik, pertimbangan untuk pemerintah Jakarta yang ada di Jakarta dan pemerintah Indonesia yang ada di Washington DC. Dan doa kita bersama, God bless Amerika, God bless Indonesia, God bless Melanesia, rakyat Papua, God bless kita orang semua. Memberkati kita sehingga biarlah menganugerahkan kita hikmat pengetahuan untuk melihat konflik yang ada di tanah air kami ini harus diselesaikan secara intelektual, bermartabat. Kita punya hak yang sama. God bless you. And that's our story for today. Stay with us for the next chapter. This is Manuscript Papua.